Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini kami akan menayangkan sebuah video tentang podcast yang menjelaskan silabus dan RPLBK dalam kurikulum 13 dan KMB. Di sini kami melakukan podcast di SMPN 2 Weru. Mohon maaf atas kebisingan yang ada dalam video ini karena memang kami dapat waktunya pas istirahat, jadi saya banyak klakson dan suara-suara, tapi tidak apa-apa, yang penting kami sudah memahami apa yang ada di SMP 2 Weru, silabusnya, RPL-nya dan lain-lainnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalkan ya Bu, nama saya Wisri dan saya. Sebelum kita mulai ngobrol tentang silabus ini, boleh perkenalkan diri. Saya Mariati, saya guru SMP 2 Weru. Saya Ella Laila, saya guru SMP 2 Weru. Mungkin kalau dari BK sendiri, silabus itu sudah termasuk dalam program ya. Jadi paling adanya program konseling, program tahunan, sama program semester, sama ada RPL itu. Nah itu bedanya BK dengan guru mata pelajaran. Kalau guru mata pelajaran kan RPP ya, RPP silabus. Nah kalau BK sendiri sudah masuk ke dalam program gitu. Bukan silabus. Sebelum kita masuk nih yang lebih dalam nih Bu, kita mau bicara yang basic dulu nih. Iya. Nah kira-kira di SMP 2 Weru ini kan sudah menggunakan kurikulum ini ya, Merdeka ya. Nah ada perbedaan nggak sih antara kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013 sebelumnya, khususnya terkait dengan kebekaan ini Bu? Kalau di BK sendiri sebenarnya nggak, perbedaannya nggak terlalu, karena di kurikulum di Kurtilas maupun di Merdeka itu kan kegiatan angket, asesmen dulu gitu. Kalau di kurikulum Merdeka kan asesmen juga kan, sama saja gitu. Cuma bedanya mungkin sekarang kita lebih membantu ke teman-teman lain untuk melakukan asesmen juga. Kan mata pelajaran asesmen juga kan. Asesmen ya. Apalagi di awal gitu ada asesmennya, biasanya kita asesmen cuma buat BK sendiri. Sekarang asesmennya buat sekolah juga, untuk teman-teman mata pelajaran lain juga. Iya. Itu sih. Berarti yang membuat dari BK juga ya asesmen. Kemarin ada sih dari komunitas BK, ada apa, diagnostik awal. Iya, itu Akin bukan? Kita dari MGMP. Oh iya. MGMP wilayah Cirebon. Jadi kebetulan guru salah satu anggota kami ada yang memiliki kompetensi bisa bikin aplikasi gitu. Jadi nanti lewat Google Form. Google Form. Iya. nanti dikirimkan ke anak, nanti hasilnya ada. Di situ udah termasuk banyak Kasih apakah gaya belajar, satu lagi apa ya? Kecerdasan. Itu ada hasilnya. Jadi Iya. anak-anak yang sudah tes hasilnya ada, gimana orangnya, dia belajar seperti apa. Itu biasanya dilakukan di awal pas masuk pelajaran. Oh masuk pelajaran berarti ya. Tes diagnostik awal. Kira-kira yang digunakan asesmen apa saja sih Bu yang digunakan di sini, kira-kira asesmen itu? iya. Sifatnya itu tes semua atau Bu asesmen? Enggak sih, lebih ke kalau sekarang kan tes satu, dua pengamatan sih, lebih ke kita lihat ke kebutuhannya apa. Jadi kayak misalkan usia kelas 7 itu butuhnya apa sih secara menyeluruh gitu, kayaknya kalau lebih ke pengetahuan tentang sekolahnya seperti apa, kan mereka dari SD ke SMP ya. Jadi butuhnya apa sih untuk cara belajarnya, mungkin lebih ke cara belajar, terus pengenalan lingkungan sekolah itu. Jadi Sesuai kebutuhan masing-masing. Kadang kita cuma lihat aja gitu, kadang tes juga kan kadang juga kalau tes nggak semua sih sebenarnya kalau di sini. Kita ambil sampel aja karena memang waktunya mepet dan kita nggak punya jam BK di sini. Oh iya. ada jam BK. Pernah kita lakukan semuanya
itu membutuhkan beberapa hari karena kita lakukan tes diagnostik awal. Setiap kelas itu satu kelas itu lebih dari 1 jam karena soalnya lumayan banyak. Nggak efektif ya berarti? Iya, kurang. Jadi paling sampel-sampel aja ya Bu yang kita lakukan karena ya itu membutuhkan waktu. Nanti yang ada kalau misalkan semuanya dilakukan mengganggu pelajaran yang lain. Jadi sama-sama aja. Jadi ya udahlah sesuai kebutuhan aja ya. Kita juga bikin sesuai kebutuhan anak-anak. Karena kita nggak masuk kelas juga ya gitu di sini. Karena kan enaknya mereka masuk kelas jadi si RPL ini terpakai gitu. Nah sedangkan karena kita nggak masuk kelas, kadang kelas yang kosong kadang itu aja gitu. Jadi RPL pun kurang efektif ya. Misalnya udah disampaikan lagi. Karena nggak ada jadwal dan masuknya. Kita sudah mengajukan, cuma kan kalau kita menambah jam, pasti jam pulang akan nambah lama. Iya, nanti berpengaruh juga ke guru yang lain. Jadi ya sudah mungkin kalau ada jam-jam kosong aja kita ngasih layanan, bimbingan. Berarti guru BK di sini nggak membuat RPL karena memang nggak masuk kelas ya? Tetap buat semuanya buat. Cuma itu tidak digunakan pas di kelas ya Bu. Di kelas ya? Karena nggak ada jam pelajaran Jarang dipakai. Yang kosong kan jarang juga kan. Hanya kelas itu aja. Iya, kadang. Nah Ibu, kan tadi sudah disebutkannya bahwasanya katanya guru BK itu nggak masuk di kelas. Nah kalau misalkan nggak masuk di kelas, lantas kegiatannya apa saja di guru BK ini, di ruang BK? Apakah hanya melakukan layanan konseling saja atau bimbingan saja atau bagaimana kira-kira? Tuh, kadang kita tuh itu ya Bu, dari absen ya, kita rekap absen. Nah dari rekap absen itu kita absen yang yang sering alfa kita panggil, kita tanya. Kadang dari pertanyaan, dari bimbingan muncullah pribadi anak-anak itu dari faktor latar belakangnya. Dari bimbingan aja itu waktunya lumayan lama, 1 orang. Kalau misalkan kitanya benar-benar milik 1 orang ya Bu ya. Berarti bentuknya pemanggilan atau bagaimana? Ya, pemanggilan. Berdasarkan absen tadi ya berarti? Iya. Bukan Ya, absen kalau misalkan lagi nggak ada kasus yang dilaporkan ya, Iya. gitu. Kalau lagi ada yang kasus yang dilaporkan, kita menyelesaikan kasus yang dilaporkan seperti itu. Kalau nggak ada, ya berarti kita itu panggil anak kan biasanya. Karena dari satu masalah sebenarnya hanya dari absen saja itu masalah ternyata juga banyak. Cuman itu bukan karena dia alfa saja, tapi ternyata ada masalah keluarga juga, ada masalah kesehatan juga. banyak faktor ya. Dan untuk lebih mendekatkan diri ke siswa, biasanya misalkan jam istirahat gitu, kita suka jalan aja keliling gitu. Oh, iya. Dengan siswa. Tapi itu aku sebelum saya jadi petugas koperasi. Rangkap ya Bu katanya? Iya, sekarang merangkap berdua merangkap sebagai ketua koperasi. Jadi ya ngambil waktu senggang aja sambil kadang manggilannya di sini, kadang di ruang koperasi gitu. Di koperasi juga sebenarnya bisa memantau anak-anak juga. Ya, jadi kita lebih tahu anak ini, ini gitu. Jadi ada plus minusnya sebenarnya. Karena idealnya kan anak-anak mereka masih kecil ya. Iya. Ternyata di sini nggak semua sekolah memberikan akses untuk konseling masih Tapi satu pertanyaan Ibu terkait dengan pemberian jam. Menurut Ibu sendiri secara subjektif ya, kira-kira guru BK itu perlu nggak sih masuk ke kelas gitu? Maksudnya perlu nggak sih punya jam atau hanya memang layanan konseling seperti ini saja gitu? Menurut saya sangat-sangat perlu karena di program juga kan kerjaan kita bukan hanya konseling ya, guru kita bukan hanya menangani siswa yang bermasalah, tapi ada juga siswa yang harus dikembangkan gitu kan. Yang tidak bermasalah malah kadang yang kelihatannya biasa-biasa aja malah Oh iya betul. Iya, malah dia memendam perasaan, memendam bakat. Nah, jadi sangat perlu ketika kita masuk BK, masuk kelas itu sangat jadi perlukan. Kita juga bisa lebih kenal sama Lebih anak. dekat. Jadi masih ABC salah kan salah kalau kan bisa kelihatan gitu. Kalau ini Kan misalkan ada yang lapor Bu, si ini misalkan Jaya sama temennya ngerobek baju temennya, Iya. robek baju temennya pernah kan? Kayak ini yang
yang ingetnya yang Iya, masuk kenal ya. kelompok aja. Nggak kebayang anaknya yang mana gitu. Hafal sama kelas. Kalau kita masuk kelas kan, ya sedikit demi sedikit hafal lah gitu kan. Iya. Terkait dengan ini nih Bu, pelaporan anak kemarin katanya. Itu biasanya kalau misalkan ada pelaporan dan lain sebagainya, itu regulasinya bagaimana itu? Laporan yang kemarin Katanya kan ada kasus tuh Oh, iya. baru-baru itu. itu kasusnya sudah di luar ya. Pelaporan yang kasus kemarin yang hari Sabtu Jumat. Oh iya iya. Itu kita pelaporannya kita awalnya dari kesiswaan ya, kesiswaan dari sekolah yang didatengin sama anak-anak sini. Jadi saling kerjasama antara Polsek sana dengan sini kerjasama komunikasi. Nah kita semua Lokasek, guru BK sama guru laki-laki ke sana semua. Jadi itu pelaporannya kalau yang kemarin ya, kalau yang kasus yang kemarin itu seperti itu. Jadi lewat lokasi kesiswaan sekolah yang dituju. Kalau pelaporan siswa itu kadang datang sendiri, kadang kalau misalkan ada kan anak yang tidak berani untuk lapor secara langsung, takutnya itu lapor ke guru BK, jadi ada yang lewat WA, Bu ini Bu siswa ini gini gitu, maksudnya itu. Iya itu. Gitu. Jadi macam-macam sih pelaporannya, karena ada yang takut ketahuan saya laporan, jadi ada yang lewat WA. Oke nih Bu, kembali ke topik nih. Iya. Nah, terkait dengan silabus nih, PK. Apakah di sini silabus dulu ya? Silabus dulu. Di sini kira-kira membuat nggak silabus? Enggak. Enggak ya? Berarti hanya membuat RPL aja. Ya, RPL dan ini program. Program. Iya, ada macam-macam di dalam program itu, ada aspek-aspek ya Bu, ada layanan-layanan, jadi sudah merangkap semuanya gitu. Jadi nggak ada silabus, itu sudah Program. Di RPL itu juga sudah termasuk di program juga ya? RPL masuknya ke lampiran. Biasanya lampiran saja. Tapi ya dari program itu turunannya ya RPL. Oh iya, iya. Program dulu, baru RPL proses itu. Nah, Bu, kira-kira boleh dijelaskan nih kira-kira programnya apa saja nih di SMPN Baru nih? Programnya ada program pemilihan ponsel ini sudah menyeluruh, itu kayak semacam ada visi misinya, kebutuhan, angket, terus rumusan tujuan, komponen program, bidang layanan, terus rencana kegiatan, pengembangan tema, Untuk program tahunannya. Untuk program semester seperti ini semester 1 kelas Tahunan 9. tadi ya, sekarang semesternya. Ya, Iya, semester per semester sesuai per bulan. Jadi karena kita kan nggak masuk kelas, jadi kita bikin apa ya? Per seminggu. Per bulan aja gitu. Mana waktunya bisa. Sebenarnya nggak harus namanya program ya. Tidak perlu harus mengikuti ini gitu. Maksudnya gimana ya? Nggak perlu misalnya harus Sesuai di minggu kedua, sesuai. minggu kedua enggak gitu. Ketika waktunya ada minggu ketiga, ya fleksibel aja gitu. Itu fleksibel gitu. Ini kan ada satu pertemuan tuh ya, harusnya kan pertemuan. masuk kan? Iya, harusnya masuk ya, iya. kelas. Iya. Ini ibaratnya idealnya gitu loh, Dok. Iya. Ini idealnya. Idealnya. Seperti idealnya Cuman seperti memang di ini. lapangannya- Yang kami mau seperti ini. Iya. Idealnya Nah, seperti ini. karena tidak ada jam masuk, ya fleksibel aja waktunya gitu, sesuai apa yang anak-anak butuhkan, jadinya bukan pas sesuai ini. Atau misalnya habis kemarin ada kasus kan anak yang saya nggak tahu itu mereka iseng atau penasaran atau gimana gitu. Jadi mereka tuh coba untuk nonton video yang kurang baik ya, gitu kan. Nah berarti oh iya mereka udah masuk masa remaja, mungkin ada rasa penasaran ke situ. Nah setelah dari kasus ini mungkin kita bakal untuk video sebenarnya RPL itu tuh kalau nggak salah adanya di kelas 8 gitu. Terus kita naikkan gitu, kita coba ke kelas 7 ya, turunkan ke kelas 7 gitu. Kita kasih tahu apa sih bahayanya menonton video porno itu gitu. Jadi dampaknya seperti apa, harusnya gimana gitu kan. Namanya masa remaja mungkin mulai muncul kan ya rasa-rasa itu gitu. Rasa-rasa ingin tahunya udah tinggi, rasa penasarannya juga udah ada gitu. Berarti mau nggak mau materi itu harus masuk, walaupun harusnya itu di kelas 8 rencana kami. Ya itu fleksibel itu, nggak harus sesuai ini gitu. Ya, itulah yang di lapangan sama ketika kita belajar itu berbeda. Iya berbeda, karena
harus mengikuti anak-anak, harus mengikuti siswa. Dan ternyata di lapangan itu nggak seideal yang waktu kita belajar. Iya, enggak seideal. Kita juga pas baru ngajar ya Bu. Nah, gimana gitu. Berbeda sama waktu pas belajar sama pas fakta di sekolah gitu. Nantilah ada pasti ngerasain ya Bu. Tapi Bu, pernah melakukan usulan nggak sih? Kira-kira baiknya ini kira-kira program harus terlaksana semua gitu loh. Kita sudah pernah mengusulkan jam masuk ke sekolah, yaitu pertimbangannya banyak pertimbangan. Iya. Dengan jam pulang otomatis bertambah lama, terus otomatis ada misalkan tidak berkurang jam pulang, ada yang harus Iya, mata berkurang pelajaran. mata pelajaran. Misalkan bahasa Indonesia nih, kita mengambil pelajaran bahasa Indonesia, otomatis kan berkurang 1 jam. Iya, jadi banyak pertimbangan waktu itu. Kita udah berapa kali mengajukan ya Bu. Dan opsinya selalu kalau ada jam kosong ya berikan saja Masuk saja gitu. Jadi BK itu kesannya kayak banser gitu ya. Ya, itu ganjil pintu bangsa ini. Nah, cuma Padahal ada penting kasus, murah ya. cuma ada kasus ya itu siap, harus siap. Iya, iya. Padahal kan sebenarnya BK itu sentral banget kebutuhannya seharusnya. Dan ini tanggapan orang, oh mereka ngapain sih? Iya, Gitu. Kadang jadi lebih kayak kalau nggak ada kasus, ya kita harus cari sendiri gitu. Kita harus cari sendiri, bukan cari ya, kita mendekati anak, gitu. Kita coba kenal sama anak. Tapi ketika ada kasus itu buat makan aja kayak susah, Iya, gitu. iya. Istirahat aja nggak bisa. Kayak kemarin hari Jumat, gitu kan? Sampai padat banget, kasusnya berturut-turut. Pas setelah selesai kasus ya itu pas mau pulang, pas mau ada break, telepon sama kesiswaan, ada masalah. Sebenarnya kondisi ini sangat-sangat tidak ideal sih. Karena memang seharusnya BK kan tidak hanya berfokus pada anak yang bermasalah ya, tapi juga anak yang lain pun butuh dikembangkan dan dibantu untuk berkembang gitu. Tapi nyatanya karena kami hanya berdua ya, kemarin itu kan karena Pak Haji kurang sehat dan yang tadi itu Bu Fenty baru selesai cuti melahirkan. Nah jadi itu memang nggak kepegang sama sekali gitu. Ya, Sama berdua. sekolah berdua ini kayaknya. Keteteran banget ya. Aduh. Jadi ya itu cuman ngejar, jadi cuman menerima bola aja, gitu, sempat jemput bola gitu. Ya, itu sih suatu yang ya sebenarnya sih kurang ideal ya. Gitu. Kurang enak, kurang lebih. Tadi nih Bu, terkait dengan program, ada program tahunan, kemudian program semester, ada lagi nggak turun ke bawahnya? Ada apa angket, ada EPM, alokasi waktu, gitu. Ya. Nah kira-kira program tahunan itu apa aja Bu isinya? Sama ya kayaknya ya, sama juga sama ini. Lebih dikembangkan di sini sih, kayak layanan-layanannya. Dan ini memang rata-rata hampir tidak terlaksana. Iya. Iya, iya. Ada beberapa paling ya? Iya ada sih, beberapa. Jadi kalau tahunan masih menyeluruh, kalau semester lebih per semester. Semester, iya, Yang iya. tadi ditunjukkan. Sebenarnya sih yang rata-rata ya terasa itu layanan dasar ya. Iya. Gitu. Kalau untuk perencanaan video sama responsif insya Allah terlaksana ya. Sama layanan dasar yang masuk ke kelas itu kayak Pelaksanaan RPL ini sistemnya menggunakan apa Bu? Bimbingan ini dah. klasikal RPL masih klasikal. Bisa juga di bimbingan kelompok sih. Cuma kalau bimbingan kelompok mungkin lebihnya jatuhnya lebih ke arah, kalau di sini ya lebih ke arah counseling kelompok karena ada masalah dulu baru mereka dibimbing. Berarti di situ juga dilaksanakan konseling kelompok juga ya? Iya. Iya, karena kan kayak misalnya kemarin kasus yang penyerang itu ya, kan nggak cuma satu orang pelakunya gitu. Lebih dari 10 otomatis kan harus ada konseling kelompok. Kan bisa kayak kita kumpulkan dulu kan, diberi penjelasan gini. Cuman ini kan terlihat ada ternyata biasa ada satu orang yang Jadi kepala ketua. Itu yang kami Ya, tarik. biasanya Itu yang kami tarik. ada yang hanya ikut-ikutan aja, ada yang apa? Saya cuma nonton Bu, saya cuma tadinya disangka jalan-jalan, ternyata enggak, ya itu. Jadi kita kumpulin lagi, jadi melaksanakan konseling kelompok, baru terlihat mana nih yang jadi ketuanya.
Biasanya kalau pas sinkron dilaksanakannya gimana di sini di ruang BK juga? Di sini. Kalau lebih banyak di musola. Ada yang hampir kadang 20 ya. Nah, waktu itu hampir 30 malah. Udah kayak klasikal ya berarti? Ya itu udah. Cuma beda banyak aja di musola. Iya. Dan itu sudah terjadi masalah dulu, Iya, gitu. terjadi Bukan masalah. karena kebutuhan yang dasar. Iya. Ada masalah baru kita laksanakan. Oh, ada masalah juga. Tidak patut ditiru ya. Tapi memang biasanya antara yang kita pelajari di sekolah sama lapangan Memang berbeda, iya. Bedanya biasa ya? Berbeda sama yang di lapangan jauh berbeda. Kira-kira Bu, dari semua programnya itu ada nggak program intinya tambahan sama unggulannya tuh? Program unggulan Dari program BK di sini. belum ada. Belum ada sih. Karena memang apa ya? Kami pun masih berkutat dengan kasus yang ada, jadi untuk membuat program kayak misalkan sekolah lain kalau di SMK kan ada program career day gitu. Oh iya. Iya, bullying. Jadi teman sebaya ya, gitu. Jadi kita minta bantuan sama siswa yang kita percayai untuk mencari tahu nih. Barangkali kan kalau sesama teman sebaya itu anak tuh lebih terbuka. Ya, kita lakukan program kayak kita teman sebaya untuk mencari mana nih yang melakukan bullying. Karena kan waktu pas beberapa bulan kemarin lagi tenar tuh ya bullying, kasus bullying. Nah kita juga antisipasi jangan sampai di sini terjadi dan laksanakan seperti itu. Ada tuh persebaya untuk menangani kasus-kasus bullying. terkait program nih Bu, kira-kira tahapannya apa aja dalam membuat program ini BK? Langkah-langkahnya tuh. Iya. Apakah memang harus diadakan rembukan gitu antar sama guru BK dulu atau gimana dalam membuat program? Ya biasa kita rembukan dulu, kita kumpul, terus kita ini misalkan bareng-bareng gitu. Jadi yang misalkan kelas 8 kan nggak cuma dipegang satu orang ya, bisa 2 orang gitu. Oh kita mau bikinnya bareng atau mau beda gitu. Karakteristik kelasnya sama apa enggak? Maksudnya kayak di ngobrol gitu lah, kita garis besar. Terus kita asesmen gitu. Asesmen, terus menentukan asesmen keluar hasilnya kan ditentukan mau diberikan apa saja nih. Layanan untuk anak-anak yang apa saja gitu. Bidangnya bidang apa? Kan banyak gitu aja. Nggak sampai ngadain kayak apa ya? Rapat sendiri gitu. Iya, biasanya Paling ngobrol biasa aja sambil duduk gitu. Jadi nggak sampai terlalu formal gitu enggak. Berarti pembuatan program seperti ini murni dari guru-guru BK di sini. Maksudnya nggak ada. Campur tangan guru-guru Itu lain. ya di kelas MGBK. Oh, Gitu. Jadi kita mengambil dari sana. Misalnya kan ada yang Jadi waktu itu dikasih tema-temanya gitu loh, Iya. sama materinya. Gitu. Jadi kami cari yang cocok buat di sini yang mana gitu. Oh iya, disesuaikan kembali Iya. lagi ya. Iya, cuma kan itu banyak aku biasanya tema itu kan. Kita pilih yang cocok buat ada 3 dulu ya. kita kan cuma ambil sedikit yang ambil banyak karena ya kembali lagi karena kita nggak masuk kelas jadi ya lebih ke fungsi untuk administrasi. Sangat disayangkan sekali. Jadi kita ada iya Itu kadang satu semester itu ada pertemuan guru BK itu namanya MGBK. Oh iya. Musyawarah guru bimbingan konseling Kabupaten Cirebon. Jadi biasanya bulan ini ya mulai ya bulan September atau November. Jadi di situ kita membahas beberapa permasalahan lah gitu. Kayak waktu itu kan sering ada masalah bullying yang lagi viral kan. Jadi kita kan antisipasi nih di Kabupaten Cirebon jangan sampai terjadi seperti di kabupaten yang lain. Makanya ketika ada MGBK ya dibahas bareng-bareng sama guru-guru BK yang lain. Untuk kegiatan MGBK itu berarti setiap 1 semester sekali diadakan. Satu semester itu 3 kali. 1 semester 3 kali. Itu biasa di mana Bu lokasi? Kalau kita di SMP 1 Sumber. Itu di situ semua. Di situ semua, Oh, Kabupaten Cirebon. Di sana. Jadi 1 tahun itu 6 kali. Total ya 6 kali pertemuan. Nah, pernah nggak sih Bu, di sini kan katanya kalau misalkan mau
konseling sama anak berdasarkan absen juga kan, lihat absen. Pernah nggak ada anak yang nggak berangkat gitu, terus guru BK tuh melakukan home visit atau apa Oh, tuh? itu kita tuh yang ada tahapannya. Ada tahapannya. Kita panggilan dulu. Enggak. Oh, iya. Panggil Anaknya ke dulu. wali kelas dulu ya. Wali kelas dulu misalkan 3 hari wali kelas lakukan pemanggilan, ngobrol nih gimana. Misalkan masih seperti itu baru panggilan sama BK. Panggilan, misalkan terus seperti lagi Orang tua dipanggil, orang tua sudah kesini atau orang tua yang tidak ada respon, baru kita home habis visit. iya gitu. Kayak Jadi ada situasi tahapannya. SP1, SP2 gitu ya. Iya. Soalnya banyak ya Bi, maksudnya anak-anak yang kayak dikasih surat buat orang tuanya Ya, tapi nggak dikasih gitu. Makanya kita kadang kalau misalkan ngasih surat di foto, kita kasih ke wali kelas, anak juga megang, biar tahu, biar ketika anak tidak memberikan suratnya, wali kelas kan masih tahu lewat pesan WA. Atau karena anaknya nggak berangkat, itu mungkin ke temannya atau Temennya, yang Ini memang kayak mengajarkan. anaknya menghilang kalau udah berangkat. Kita tunjuk ke temannya. Iya, temannya yang deket lah gitu. Gitu, jadi ada tahapannya nggak langsung ke polisi. Itu memang lumayan sering. Sering, jadi kita tahu lah daerah sini karena sering melakukan visit. Terkait dengan kurikulum nih Bu, kan sebelumnya kan menggunakan kurikulum 2013 tak sebelumnya. Nah, layanan BK ini lebih efektif mana sih, di kurikulum Merdeka atau kurikulum 2013 sebelumnya? Atau memang ada bedanya? Kosong tidak ada ya. Tidak ada ya? Nggak ada. Untuk yang di lapangan sendiri di sini gitu, mungkin nggak terlalu berbeda. Enggak. Kalau di Mapelain kan mungkin bedanya mereka harus Aktif ya. Aktif, Bawa. Iya, iya, kalau di sekolah ya. Kalau sedangkan kita nggak kan kalau di kelas memang kalau kita masuk kelas kita nggak cuma ceramah kan pasti Iya. kan gitu, tapi ada membuat sesuatu supaya anak tuh fun, supaya anak juga bergerak, supaya anak juga aktif gitu. kita masuk ke kelas. Intinya terbentur oleh kita tidak masuk di kelas itu. Tapi sebenarnya BK ini kalau misalkan di sekolah lain itu sebenarnya ada nggak sih yang masuk ke kelas gitu? Ada. Ada yang sama nggak ada. Ada. Jadi tergantung kebijakan tersebut. Tergantung kebijakan tersebut. Iya, soalnya pernah tanya sama teman-teman juga, masuk kelas nggak nih? Ada yang masuk. Terus tanya lagi, saya nggak masuk. Jadi gitu. Jadi tergantung kebijakan Dari sekolah. Dari sekolah. Saya kira tuh kalau misalkan negeri nih sama-sama semua Oh, gitu enggak. serentak gitu. Kan beda ya. Beda. Sama-sama. Itu Mata pelajaran pun beda kan, kan Beda-beda. kalau di sini kan nggak ada bahasa Cirebon di kelas, ada bahasa Sunda. Di sekolah lain ada mata pelajaran bahasa Cirebon untuk makan lokal ya. Gitu, seperti itu. Iya, jadi tergantung sekolah masing-masing. Berarti sederhananya posisi BK di kurikulum di sekolah, khususnya di sekolah ini nggak terlalu kentara ya, khususnya di kurikulum ini. Sifatnya hanya yang mungkin melakukan itu aja, Iya, itu bimbingan dan seling. kalau ada permasalahan barulah BK yang harus Oh iya. paling garda terdepan. Iya, iya, paham. Kalau begitu ada nggak peran dari guru mata pelajarannya mungkin? Tapi kita juga ada kerjasama juga ketika ada masalah kita bekerja sama guru mata pelajaran, wali kelas, Oh, iya, gitu. Misalkan ada kasus anak ini nggak masuk nih pas pelajaran bahasa Sunda, nah otomatis kan guru mata pelajaran laporan nih ke BK, jadi panggilan anaknya, panggil orang tuanya, saling kerjasama. Berarti dari semuanya ini ada nggak sih maksudnya kelebihan sama kekurangannya tuh di sini dan saat membuat RPL ini? Kekurangan sama kelebihannya. Kelebihannya mungkin kalau untuk pembuatan RPL tuh untuk materi-materi di sini tuh gampang nyarinya ya. Iya. Gitu. Kekurangannya ya itu kita nggak ada Nggak ada jam masuk. Ya, Oh, iya. juga itu sih. Itu aja. Ada jam masuk. Tadi agak kewalahan juga ya Bu. Iya. Soalnya kan nggak terpantau satu gitu. Maksudnya karena kan nggak ada jam masuk kelas, jadi Iya. kurang lebih ngelihat anak tuh kayak nggak gimana sih anak ini tuh gitu. Jadi kayak yakin nggak yakin gitu. Sebenarnya kalau anak itu sering banyak kasus, kita yakin. Paling yakin. Maksudnya anak yang diem-diem aja Nah, gitu itu kayak dia. kalau Pas misalkan kemarin tuh yang kena itu anaknya nggak ada yang kasus. nggak ada kasus. Saya kaget. ini siapa?
nggak pernah masuk atau nggak pernah dipanggil? Kamu siapa? Iya bu, wah udah dari situ kan kelihatan bahwa si anak ini cuma ikut-ikutan dan benar ternyata menurut keterangan yang ketangkap saya tuh bu ikut di sana mau jalan-jalan. Rame-rame kira-kira. Rame-rame. Kenapa dia ketangkap? Karena bensinnya mau habis. Itulah jadi ketangkap. Orang sini bukan sih? Orang sini bukan? Bode ini bode. Orang Bode. Dengar tapi kan berarti. Ya dengar tapi nggak terlalu jelas. Oh gitu. Ya itu langsung kan kesebar gitu. Kita juga langsung ke sana kita tanya dulu. Nah, mungkin jadi ketika ada masalah kita nggak langsung just ini salah nih, ini salah nih. Nggak mungkin kan kita sebagai guru mereka tidak boleh seperti itu. Jadi kita cari tahu dulu kenapa ada apa dan benar tidak dia ikut. Ternyata pas dengar cerita anaknya, saya tuh bu disangkanya mau jalan-jalan. Iya dia diajak. Ayo ikut nggak? Ikut. Karena disangkanya mau jalan-jalan. Ternyata teman-teman yang lainnya bawa sesuatu. Dijebak ya. Iya, jadi dia yang antara kaget nanti dia kagetnya gara-gara anak itu ya termasuk diem ya, itu diem gitu. Ya itulah. Mungkin lagi Dinamikanya, apes. iya. Nah itu kan terjadi kasusnya kan baru kemarin-kemarin Bu ya. Nah kira-kira ada nggak sih siswa-siswa yang terlibat di situ tuh dikasih punishment dari sekolah atau apa gitu? Ada. Jadi rencananya nih setelah ini kami baru mau rapat dengan Wakasek dan guru BK dan kepala sekolah gitu. Anak yang terlibat ini akan diberi sanksi apa? Ada sanksi tidak gitu. Karena kalau biasanya kan yang kemarin-kemarin hanya pemanggilan orang tua kan gitu. Oke ini karena udah ada korban ya, udah ada dari sana perempuan berdarah. Tapi kita nggak tahu bener nggak sih? Sehingga tidaknya tidak tahu ya, itu kan dari sana. Simpang siur juga simpang itu siur. ceritanya kemarin tuh. Cuman yang kami tahu anak-anak itu konvoy rame-rame nyalain klakson apa tuh sambil bawa kayak ikat pinggang apa gini ikat pinggang kayu-kayu gitu. Gitu. Jadi ya kita mau mengadakan rapat nanti setelah inilah mulai Sama istirahat. sanksi punishment itu yang memberikan itu kesiswaan. Iya. Terus kami bagian Kita nggak bisa. membimbing gitu kayak nanya-nanya interogasi mungkin sama kami gitu. Kalau membuat punishment sebagainya